Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi, yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Cukul Darmanto SPD dan Bapak Yakob Bati PSPD, serta teman-teman rekan yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara keinti, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Trisi kepada Bapak Sarwa SSMM, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ceci, seorang master of ceremony yang tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita teman-teman, kita semua masih diberi rahmat oleh Allah untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Berikutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua orang guru CGP dari sekolah kita, yaitu Bapak Cukul Darmanto SPD dan Bapak Yakob Bati SPD. Secara ringkas, diseminasi itu dari bahasa Inggris ya bahasanya. Kalau tidak salah namanya istilah diseminasi itu bisa diartikan sebagai penularan. Apa yang ditularkan? Yang ditularkan adalah gagasan, ide, dan wawasan. Jadi bukan penularan penyakit, bukan, tapi penularan ide, gagasan, wawasan, dan hal baik lainnya. Dan dalam hal ini Pak Cukul Darmanto dan Pak Yakob akan menyampaikan ide-ide atau gagasan tentang budaya positif. Ya. Di antaranya atau salah satunya adalah tentang misalnya budaya disiplin, budaya bekerja, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih dipaparkan akan lebih detail oleh yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini tidak hanya Pak Cukul dan Pak Yakub saja yang nanti mempunyai wawasan tentang budaya positif, tetapi juga kita semua guru-guru. Ya, di sini hadir ada 6 guru, ada 8 bahkan dengan Ibu Ceci dan Pak Ganjar, 8 ditambah 2 di depan, ada 10 orang guru. Kalau masing-masing dari kita yang hadir di sini mendesimasikan juga kepada 5 orang yang lain, maka akan terdesimasikan 50 orang guru. Karena pengertian atau wawasan-wawasan tentang budaya positif ini tentu harus dipahami atau dipunyai oleh semua orang yang ada di lingkungan kita. Karena seperti yang saya sampaikan pagi hari tadi ketika kita briefing, memang tugas kita adalah bagaimana menerapkan, salah satunya ya, menerapkan budaya positif terhadap siswa.
dan itu dimulai dari kita. Karena tidaklah mungkin kita memberikan pemahaman budaya positif kepada siswa sementara itu kita sendirinya masih tidak begitu paham atau bahkan tidak mempunyai budaya yang positif. Dan teman-teman, mudah-mudahan dengan ini sekali lagi ini menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah sekolah kita sudah semakin banyak yang menjadi guru penggerak. Ya awalnya dari Bu Cece dan Pak Riyadi ya. Jadi Pak Riyadi kemudian harus meninggalkan sekolah kita karena mendapatkan SK yang berbeda. Tinggal Bu Cece, kemudian diikuti Pak Kasudin, Ibu Rina, apa lagi? Ya. Selanjutnya Pak Yakub dan Pak Cukul. Doakan saya juga jadi GP. Ya makanya Mas minta difoto juga karena saya ini harus mengumpulkan Burina ruang kolaborasi Burina. Nyata gitu ya. Ya ini adalah nyatanya ya bagaimana mendefinisikan budaya positif. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ini berdampak positif juga kepada sekolah kita. Teman-teman, di zaman sekarang semuanya harus diawal dari pemikiran yang positif. Mungkin Pak Haji Madid tahu persis bahwa orang-orang sakit itu diawali dari sakitnya mental, bukan fisiknya dulu, tapi mentalnya sakit kemudian akan merambah ke fisik. Yang begitu juga kita harus punya pemikiran yang positif, maka tubuh kita juga akan bergerak ke arah yang positif. Kalau boleh saya menyitir perkataannya Agim dulu, pemikiran positif itu diawali dengan 3 hal. Pertama, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil-kecil, kemudian dimulai dari sekarang. Dan mudah-mudahan itu kembali saya katakan berdampak positif tidak hanya pada kita tetapi kepada siswa yang nanti akan terciptalah students well-being. Apa Bu jadi? Students well-being itu kan istilahnya Kiai Dewan atau kesejahteraan siswa, kesejahteraan baik lahir maupun batin, dan mereka menjadi orang yang merdeka, orang yang sanggup menentukan kehidupannya sendiri. Dan diawali dari kita mengajar, membebaskan mereka menjadi manusia-manusia merdeka, dan diawali dengan guru yang punya konsep tentang kemerdekaan itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman, tidak harus saya panjang lebar karena mungkin akan lama, karena ada 2 orang penyaji, ya, ada Pak Cukul dan Pak Yakub. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup sambutan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMK dan juga Putri atas sambutannya. Mudah-mudahan dengan kita hari ini kumpul di sini dalam rangka diseminasi ini, kita semua bisa bergerak dan menggerakkan. Untuk acara yang selanjutnya itu acara inti pemaparan diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Gresik, Bapak Sarwat. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya diundang oleh saya yang nanti akan mendesimasikan budaya positif. Sebelum mulai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yaakob Latifi, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu dari SMK Negeri 1 Gresik. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mendesimasikan apa yang telah saya dapatkan dari mengikuti guru penggerak yang sudah memasuki modul 1.4 adalah budaya positif 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4 adalah budaya positif untuk mendesimasikan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti CGP. Latar belakang, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan rasa nyaman dan aman dimanapun dan kapanpun, terlebih pada saat mereka menimba ilmu. Ki Hajar Dewantara telah mengajarkan suatu konsep pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi menuntun Bapak Ibu, menuntun anak-anak agar mencapai kodrat yang setinggi-tingginya. Maka agar peserta didik merasa selamat dan bahagia, terutama di lingkungan sekolah, perlu ditetapkannya budaya positif sehingga mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sekolah kita, apakah budaya positif itu sudah diterapkan, sudah dibuatkan, sudah belum kira-kira? Sudah ya. Tapi untuk rinciannya apakah sama atau tidak kita lihat nanti. Tujuan yaitu yang pertama menerapkan budaya positif di lingkungan pendidikan. Yang kedua, menumbuhkan paradigma posisi kontrol guru sebagai manajer. Tahu kan manajer? Seperti apa manajer? Tahu ya? Manajer pimpinan. Ada pimpinan, ada manajer, ada bos. Ada perbedaannya nanti. Kemudian yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi sebagai solusi permasalahan peserta didik. Permasalahan peserta didik di sekolah kita banyak. Kalau dihitung lebih dari sekian, pasti banyak permasalahan. Akan tetapi nanti kita ada cara solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, menerapkan keyakinan kelas dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, berpihak pada murid. Nah, jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk menuntun. Yang pertama menuntun, kemudian harus berpihak kepada murid. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan sentral, berpusat sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk mendapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah. Bapak Ibu sudah menerapkan belum di lingkungan kelas kira-kira? Sudah ya.
sudah menerapkan. Kalau di lingkungan kelas sudah diterapkan, insya Allah di lingkungan sekolah bisa diterapkan kembali. Nah, itulah gunanya budaya positif. Next. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada banyak, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yang pertama, bukan tabula rasa. Ada yang tahu tabula rasa? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bukan tabula rasa. Pak Ganjar? Tabula rasa itu bisa diartikan sebagai rasa kita memiliki, mengaji diri, bisa jadi. Kalau tidak salah ya. Salah. Serius? Menjanji? Barangkali. Tabula rasa. Berikan. Haji rasa. Apa tabula rasa? Iya. Individu dilahirkan seperti seorang yang putih suci, seperti itu menurut saya. Kosong. Suci. Suci. Ada yang beranggapan tabula rasa itu siswa itu seperti kertas kosong, bisa dicoret-coret apa. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan seperti itu. Jadi tabula rasa itu siswa itu memang seperti kertas kosong. Artinya siswa itu siap dibentuk, bagaimanapun diisi apapun. Jadi bukan dicoret-coret. Nah, tabula rasa itu siswa itu sudah seperti kertas kosong, dibentuk apapun siap, dibuat apapun siap. Nah, itulah tabula rasa. Kertas kosong kan bisa digambar apa, bisa dibentuk apa. Nah, itu filosofi Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Benar betul? Betul. Pak Ganjar kodratnya seperti yang sekarang. Banyak, ada yang nakal, yang amarah, ada yang urut, ada yang bandel, ada yang lagi. Itu loh kodratisme. Ada yang manja juga. Ada yang manja, ada yang gemulai juga. Seperti itu gemulai kan. Kemudian budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kalau nggak ada pikiran, perasaan dan kehendak, nggak mungkin kan timbul tenaga. Saya tuh pengen pergi ke sini, maka dipikirkan memang mungkin banget kan. Setidaknya kalau ada pikiran baru ada kehendak, ada kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Saya mau belajar. Kalau niat aja mah nggak bakal bisa. Saya belajar, saya berusaha, saya rajin, insya Allah akan menimbulkan tenaga. Kemudian tugas guru menuntun kontrak tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas kita itu menuntun dan membentuk dari tabula rasa tersebut. Terus guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani dan siswa sebagai ibarat biji jagung. Karena dari biji jagung itu kita nggak akan mungkin tumbuh biji yang lain. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam SMK 1 Trisi, alamnya seperti tidak sama dengan di SMK yang ada di pesisir. Misalkan di kandang haur, otomatis kan kodrat alamnya berbeda. Beda halnya dengan SMK yang ada di Cianjur, di Kuningan, pasti berbeda kodrat alamnya. Kodrat zamannya beda juga. Zaman kita dulu dengan zaman yang sekarang sudah ada perbedaannya. Kalau sekarang apapun informasi dapat diakses dengan mudah, baik atau buruknya gampang diakses. Ya itulah kodrat alam dan kodrat zaman. Entah kita berapa tahun kemudian tidak tahu seperti apa zaman yang akan kita alami nanti. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada anak atau berpihak pada murid. Kalau dulu kita sebagai guru kan terpusat pada
guru. Nah sekarang kita coba berpusat pada murid. Makanya dengan menuntun kita coba untuk berpusat pada murid. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu yang pertama menyediakan lingkungan yang positif. Yang positif dulu, jangan negatif dulu. Wis positif aja. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian menerapkan disiplin positif. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berbicara ilusi, ilusi itu seperti apa? Hayalan bukan? Kita tuh sering berhayal, memimpikan. Anak itu pengennya baik kabar ya, baik semua, nurut semua, pengennya. Ilusi namanya juga ilusi. Si guru ini berilusi kelas TSMI nurut kan, kelas TKJ nurut kan. Cuman kan kita hanya berilusi. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi berilusinya itu kita sebagai guru mengontrol, dapat mengendalikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itulah ilusi. Kadang ilusi tidak sesuai dengan yang diterapkan. Lanjut. Berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol dari Step R. Covey, prinsip Center Leadership 191. Stimulus respon dan teori kontrol ini perbedaannya. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama stimulusnya. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Benar kan? Kebutuhan siswa pasti berbeda-beda. Siswa si A, si B dengan A dan B tidak mungkin sama kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama. Yang melihat mah pasti sama kan? Itulah makhluk hidup sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda di teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Misalnya seperti ini. Saya sebagai guru misalnya, saya ini bisa mengontrol Pak Erwin. Pak Erwin harus ini, Pak Erwin mau gak seperti ini, Pak Erwin harus seperti itu. Cuman kan kalau dari Pak Erwin kan menurut kata hatinya nggak mau, menolak. Jadi kan kita tidak bisa mengontrol. Pengennya siswa seperti apa, pengennya siswa seperti ini, kita tidak bisa mengontrol. Karena yang mengontrol itu di sini kan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol. Saya disuruh oleh orang lain, kamu harus seperti itu. Tidak bisa kalau nggak niatnya. Kalau nggak kehendak kita nggak bisa. Nah itulah. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah gagal dipaksa, mau nggak seperti ini? Kalau nggak mau, saya akan seperti dapat hukuman atau apa. Kemudian teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut. Tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Disiplin. Ketika bicara kata disiplin itu pasti yang ada di pikiran kita tuh rapi, tertib, sesuai aturan dan kondusif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Kita di sini pasti sudah menerapkan disiplin, masuk pukul sekian dan pulang pukul sekian. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Itulah disiplin. Lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin tadi, tata, tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Tapi pada kenyataannya peraturan kata ada yang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar, tapi kita tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci, yaitu taat atau patuh dan aturan atau tata tertib. Itu disiplin. Pastikan mengingat disiplin itu dua itu, taat dan aturan. Lanjut. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ya, kita kan pengen menciptakan kondisi yang seperti disiplin. Seperti apa? Baju dimasukkan anaknya, datang tepat waktu, ketika upacara bel langsung baris ke lapangan, ketika jam istirahat masuk segera masuk, ketika enggak ada guru siswa itu sudah terkondisi di dalam lingkungan kelas. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Benar deh, hukuman. Disiplin itu hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi jangan menciptakan disiplin itu yang tidak kuat. Jadi harus kuat untuk mendisiplinkan. Apalagi kita sendiri sebagai guru harus disiplin. Disiplinnya tadi datang lebih awal dan pulang setelah siswa pulang atau setelah jam bel terakhir pulang. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita tidak mempunyai disiplin internal, maka orang lain yang mendisiplinkan kita sebagai motivasi eksternal dari orang lain. Anak datang telat, nah, disiplinkan oleh eksternal, itu diri oleh bapak ibu guru kita. Itu lanjut. Dian Gesser dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan bahwa disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Jadi siswa itu kita beranggapan siswa itu bisa berperilaku dari diri sendiri. Kalau sudah berperilaku dari diri sendiri kan enak, kita sebagai guru tinggal mengkondisikan saja. Kalau siswa dari tidak bisa didisiplinkan dari intrinsik, barulah kita dari ekstrinsik kita sebagai guru bisa mendisiplinkan siswa. Lanjut, Pak Guru. Nah, setelah disiplin ada yang disebut dengan teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya anak kan kalau tidak mengerjakan tugas sudah dikerjakan karena menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tidak mengerjakan, kamu tidak akan dapat hadiah. Berarti kan ada imbalan, ada motivasi dari eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini lingkaran dari peraturan kelas dan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif. Jadi ketika peraturan kelas sudah dibuat, kemudian ada keyakinan kelas, maka lingkungan positif akan tercipta di lingkungan sekolah, maka akan menghasilkan budaya yang positif. Itu lingkarannya seperti itu. Lanjut, Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Itu kalau kita sudah ada peraturan bahwa harus ketika mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Kalau dari diri kita, helm itu bisa melindungi kita. Nah, itulah keyakinannya. Bisa aja kan, bisa lah, nggak usah pakai helm, karena keyakinan kita apa namanya itu, peraturan yang harus digunakan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu peraturannya. Kenapa? Karena kalau dari keyakinan kita adalah waktu COVID kemarin kan, keyakinannya ada kita terhindar dari penyakit virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang awal tadi, yang 3 tadi. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan jelas, hukuman dan penghargaan. Setelah budaya positif, disiplin, teori kontrol, dan sekarang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Menurut Gosling, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kira-kira Bapak Ibu di kelas, apakah sudah ada keyakinan kelasnya? Sudah ya, sudah ada keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas itu kan di dalam kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, nggak mungkin kan dalam bentuk yang negatif, pasti yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Apa kira-kira contoh keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di dalam kelas? Boleh disampaikan? Keyakinan kelas seperti apa yang sudah diterapkan? Disiplin waktu. Jadi ketika pas pergantian jam, siswa harus sudah masuk. Nah, seperti itu. Akhirnya barangkali ada sudah buat disiplin kelas sebelum praktek. Sebelum praktek, hal itu udah harus ada dulu. Sudah tersedia. Barangkali yang lain keyakinan kelas. Kalau saya itu ketika pelajaran saya ya harus tidak memakai baju lapangan. Kalau tidak memakai baju lapangan maka tidak diizinkan mengikuti pelajaran. Seperti itu. Ada lagi? Mengajar. Ketika jam pelajaran pertama Pak, anak harus sudah sarapan dulu dari rumah. Ketika saya masuk jam pertama sudah sarapan dan langsung pembiasaan. Kegiatan mengaji, pembiasaan seperti biasa, lalu kita berdoa bersama, lalu dimulai dengan pembelajaran. Banyak sih keyakinan kelas. Betul sekali. Pasti yang senior di sini sudah mengalami semua, sudah rakam. Banyak keyakinan kelas yang lebih rinci lagi, yang lebih simpel lagi. Kayak Bu Suci tadi, ketika sudah jam praktek, berarti siswa harus sudah dalam keadaan berpakaian werpak atau berpakaian praktik. Ketika siswa olahraga, berarti kan sudah harus sebelum ketika masuk jamnya olahraga, berarti harus sudah berpakaian olahraga. Dan ketika selesai, berarti harus segera merapikan. Terus tadi Mas Pak Ganjar. Jadi sebelum berangkat kita harus si siswa itu sudah harus disarapan terlebih dahulu, sudah terisi perutnya. Jadi ketika di kelas sudah tidak ada yang ribut pengen sarapan. Ada lagi yang kira-kira simpel. Apa kayak yang paling simpel? Tidak ribut di ruangan Pak. Tidak ribut di ruangan, tidak ribut di dalam kelas. Cukup simpel sebenarnya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu disepakati bersama di dalam kelas. Kita buat keyakinan kelasnya. Siswa diminta menulis keyakinan kelas seperti apa. Menulis baru disampaikan ditempelkan kalau kita bahas pakai stick note. Nanti kita rangkai. Itu keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu pasti ada perubahan, pasti ada yang dirubah, pasti ada terupdate terbaru lagi. Lanjut baca dulu. Inilah perbedaan peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya di sini adalah tanggung jawab.
Berarti kan ketika buku dipinjam berarti harus dikembalikan, merupakan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berikut adalah perbandingan peraturan atau dengan nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang lagi viral sekarang di salah satu TV, yang lagi makan ditanyain ya kan, mana yang sopan saat di antara dua posisi itu, yang sopan yang mana, yang lagi makankah atau yang lagi nanya? Nah, kan ada tiga kan, yang lagi, jangan yang ditanya yang sedang makan, yang sedang tidur, satu lagi apa tuh? Tiga, Jan. Sedang apa, Jan? Lupa. Saya juga lupa. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Benar? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kebajikannya apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan, keselamatan, menghormati orang lain. Ya iya, kekerasan kan, gulat, berkelahi, gitu. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan kita dan nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran, antri ya, yang sedang antri umpamanya. Menghormati orang lain dan kesabaran. Kalau ngantri diserobot baru kita bersabar. Prevensi orang itu. Gunakan masker. Dulu zamannya COVID, apalagi ya misalkan nggak zaman COVID aja, yang sekarang kita misalkan kita lagi sakit nih, pilek, batuk, gunakan masker adalah kesehatan dan keselamatan orang lain supaya tidak tertular oleh virus yang ada di kita yang sedang sakit. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan. Tergelincir, akhirnya kan berlari-larian kan, jatuh, terbusuk, apa namanya, kejeduk di jendela yang lancip tuh, jeduk orang. Itu loh keselamatan. Keamanannya apa? Supaya tertib. Lanjut. Pendalaman keyakinan kelas, kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya murid, tugasnya guru, tugasnya bukan ini, kalau nggak salah murid dan guru ini. Murid ya. Oh, lima profesi kan sih. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, mengenakan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Kemudian murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali dan sebagainya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ini saya lupa nih, guru atau murid ya? Murid ya. Tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu, memutuskan, ya kayak murid ya,
maklum, kita crop aja. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum karena penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan yang kita inginkan dalam jangka pendek. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Aja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang yang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dihukum karena penghargaan. Contohnya seperti apa? Iya. Gimana maksudnya? Jadi kalau sudah karena biasa dengan penghargaan, maka anak itu mengerjakan kalau ada penghargaan. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada penghargaan, ya kita boro-boro mengerjakan ini. Males aja. Ada duit. Lagian jadi gurunya cuma Pak Erwin, jadi tidak mengerjakan terus karena apa lah? Ya, betul kan? Kalau nggak dikasih apa namanya, biasanya kita kuis tuh. Nggak, kalau nggak dikasih apa namanya, kue atau biskuit atau apa. Cuman kan nanti kalau dikasih penghargaan lagi, timbulnya apa? Kehilangan motivasi dari dalam. Ya karena apa? Kalau nggak dikerjakan, kalau nggak ada hadiah, ya sebaiknya nggak usah dikerjakan dah. Begitu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu tadi. Lanjut aja. Dihukum oleh penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Siapa sih makanya yang nggak pengen pada penghargaan? Pasti pengen dihargai kan? Pasti pengen ada apa namanya, peristiwa atau yang diinginkan. Yang dibuat dengan persyaratan, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau tidak ada yang dilakukan, ya nggak ada penghargaan berarti. Itu. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi nggak akan ada yang dikerjakan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi kita nggak usah dikasih penghargaan. Nanti yang ada ya tadi yang pikiran ke anak, ya pengen ada penghargaan terus, kalau nggak ada penghargaan nggak usah dikerjakan. Maksud penghargaan merusak hubungan. Jadi tidak hanya hal yang lain aja, penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa pasti ya, benar ya, iri kan. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Wah, kan baik itu aja yang dikasih penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Jadi berpura-pura menyenangkan gurunya aja. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Pasti sekejap terjadi seperti itu. Next, oke.
Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal dan identitas sukses. Oke. Identitas gagal ada namanya hukuman. Kemudian identitas sukses ada yang namanya disiplin. Disiplin dibagi dua. Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Mau nggak mau, terjadi atau tidak terjadi, itulah merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid dan anak, murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti restitusinya. Murid atau anak akan tersakiti, konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid dan anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif atau agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Lanjut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturan hanya peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya apa kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukumannya adalah murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah kalau hukuman negatif. Kalau konsekuensi netral. Nah, ini restitusinya seperti ini, hasilnya positif, menghasilkan nilai positif. Lanjut. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu hukuman. Konsekuensinya lakukan apa yang saya katakan. Restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian mode paksaan, stimulus atau respon. Kemudian teori kontrol, mendorong menyatakan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Lanjut. Dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri hukumannya. Konsekuensinya apa? Kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau penahanan. Restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh guru, dan murid atau anak dibuat oleh murid atau anak. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan.
membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi, menguatkan guru, menyebutkan kaitan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir institusi murid atau anak. Dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensinya kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Terakhir, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai sudah diketahui masuk akal berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut. Ada tabel tindakan di sini, hukuman atau konsekuensi. Kita tentukan bersama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi. Minta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lanjut, kita coba hasilnya. Benar tidak? Benar benar. Salah terakhir aku. Salah terakhir konsekuensi. Oke. Jadi lari mencatat 100 kali dalam kalimat. Nah, itu hukuman kan? Karena apa? Karena datang terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat adalah hukuman. Push up, tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Konsekuensi: menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi, dan seterusnya. Lanjut. Teori kebutuhan dasar manusia. Ada yang disebut dengan bertahan hidup, ada yang kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kita pasti memiliki tujuan dalam hidup. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika seorang murid melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pasti ada salah satu di antara 5 ini yang tidak terpenuhi oleh suatu murid. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kata Bu Cici, survival saja. Jadi bertahan hidup. Kalau untuk kesehatan, ya rumah untuk bernaung kan. Terus ada makanan. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lanjut. Penguasaan adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dan bermain dan tertawa.
Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Benar? Nah, betul. Contoh, Pak Ganjar, guru di SMKN 1 Trisi sedang bingung menghadapi bola salah satu murid di kelas. Robert namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Robert yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ganjar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Robert melakukan hal itu? Apa yang kurang dari si Robert ini? Dari kebutuhan 5 dasar yang tadi. Beban hidupnya apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Kurang jajan. Kurang jajan. Kurang jajan. Atau Tidak dikasih bekal. tidak dikasih. Tidak punya uang. Ya, apa yang akan dilakukan seperti itu? Lanjut, kita lihat. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Ganjar sebaiknya mencari tahu alasan Robert melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Robert. Yang pertama, apabila jawaban Robert karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan bertahan hidup. Jadi minta terus sama temannya. Apabila jawaban Robert karena ia sering senang, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, cari perhatian ya. Apabila jawaban Robert adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan mengikuti keinginannya, adalah kebutuhan penguasaan, pengen menguasai. Apabila jawaban Robert karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, adalah kebutuhan kebebasan. Bosan itu aja mah, telur man, oncom man, sega goreng man, jadi bosan. Sega kuning man. Apabila jawaban Robert adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, nah itu kebetulan kesenangan. Iseng giliran dibully mah nggak mau, giliran membuli ya pengen. 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrolnya, yaitu adalah posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrol dari seorang guru. Posisi kontrol ada motivasi, ada identitas. Penghukum atau pembuat merasa bersalah adalah menghindari hukuman. Kemudian teman atau pemantau adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Manajer adalah menghargai diri sendiri. Lanjut. Ini posisi kontrolnya. Guru berbuat, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan dan mencela. Teman membuatkan alasan-alasan murid untuk muridnya, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Nah, terakhir, restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Gosek 2004. Lanjut. 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Lanjut. Menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan menggunakan kalimat-kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik secara mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat menstabilkan. Jadi kita bisa terapkan kalimat-kalimat ini ketika ada kesalahan pada anak untuk menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut terakhir. Validasi tindakan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kalimat-kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Terus, terakhir banget, ada sebuah skenario kasus anak rajin membolos pada jam pelajaran matematika. Sebelum jam pelajaran bahasa matematika dulu. Berarti sama pelajaran matematika mah. Ahmad meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi sampai jam pelajaran bahasa Indonesia selesai. Ahmad tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Ahmad membolos pada jam mata pelajaran matematika karena dirinya belum membuat tugas yang diberikan. Seminggu yang lalu, Pak Ganjar selaku guru mampu mata pelajaran matematika kelas 10 TKJ 1 melaporkan tindakan Ahmad tersebut kepada Pak Robert selaku wali kelas 10 TKJ. Ketika istirahat kedua, Pak Robert memanggil Ahmad ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut darinya. Nah ini contoh kasusnya. Jadi dari sini kita menggunakan validasi tindakan yang dari segitiga restitusi. Kira-kira ketika Pak wali kelas memanggil si Ahmad, pasti berbicara begini, dari kalimat ini. Baik, dari skenario kasus yang anak rajin membolos dan pada jam pelajaran matematika, kita nanti terapkan pada segitiga restitusi yang akan kita terapkan. Ini sebagai gambaran saja. Setelah ini kita bisa terapkan nanti. Bapak Ibu sebagai guru, kita bisa menerapkan dari segitiga restitusi tersebut. Demikian pemaparan dari saya terkait modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Semoga
apa yang telah saya sampaikan menjadi hal yang positif, hal yang baik buat Bapak dan Ibu. Amin. Semoga bisa diterapkan atau didistribusikan kepada guru yang lain. Amin. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasanya. Kita akhiri bersama-sama acara desiminasi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejika Veronica Agustin, siswa kelas 10 ATPH 2 SMK Negeri 1 Trisi Indramayu. Saya akan menanggapi tentang sosialisasi budaya positif, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Setelah saya menyimak sosialisasi tersebut, banyak hal yang saya dapatkan. Pertama, keyakinan kelas dapat menunjukkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas. Kedua, membantu menciptakan lingkungan belajar kondusif dan produktif. Ketiga, membantu membentuk kepribadian dan karakter yang baik. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan keterampilan sosial. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaakob Latifi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, banyak hal yang dapat membantu mendukung peran kita sebagai pendidik. Salah satunya yaitu penerapan segitiga restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah, diharapkan siswa dapat memunculkan motivasi intrinsiknya berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan. Kemudian di SMK Negeri 1 Trisi, budaya positif sudah berjalan dan perlu adanya penguatan-penguatan ke depan sehingga mampu membangkitkan motivasi intrinsik warga sekolah tentang nilai kebajikan yang muncul pada diri warga sekolah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.